Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mampir di podcast Horror Story. Bersama saya Miss Horror, kurator channel ini. Halo, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Untuk kali ini Miss Horror ingin share cerita horor lagi nih. Dan cerita kali ini berhubungan dengan balas dendam. Untuk kalian yang penasaran, tetap stay di channel ini. Namun sebelum saya memulai ceritanya, yuk bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya, agar kalian tahu jika saya update video terbaru. Dan tanpa perlu menunggu lama lagi, yuk langsung mulai ceritanya. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan cerita seram yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Seorang wanita berhijab mengisahkan sosok hantu santriwati bernama Herlina. Herlina adalah santriwati yang berasal dari pondok pesantren di daerah Lamongan, Jawa Timur. Selama di pesantren, Herlina adalah sosok remaja yang tak dihiraukan lagi perilakunya. Pada suatu hari, ia kedapatan mencuri sebuah batu akik milik pimpinan pondok pesantren. Karena perbuatannya itu yang melanggar aturan, Herlina pun diancam oleh pengasuh itu untuk dilaporkan ke pemilik pesantren. Mendengar ancaman itu, Herlina akhirnya ketakutan dan memilih kabur dari pesantren. Namun sayangnya saat di jalan, Herlina justru mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Kematiannya pun tak diketahui sama sekali oleh pihak pesantren. Tak terima anaknya sudah meninggal dunia, orang tua Herlina pun akhirnya mendatangi seorang dukun sakti di daerahnya untuk membalas dendam. Dukun tersebut mengirimkan sosok yang mirip dengan Herlina ke pesantren itu, sesuai dengan transaksi harga yang telah disepakati. Si dukun berpesan agar setiap malam Jumat Kliwon, hantu Herlina harus diberi minum darah agar sosok jin menyerupai Herlina itu tetap bisa hidup. Singkat cerita, hantu Herlina kembali ke pondok pesantren. Namun pihak pondok yang tak mengetahui Herlina meninggal pun menerimanya kembali. Syaratnya ia harus meminta maaf dan menjalani sebuah hukuman. Di kamar pesantren, Herlina terasa tak seperti biasanya. Teman-temannya pun merasa ada kejanggalan. Gadis itu terlihat pucat dan hanya diam terpaku saja. Bahkan tas Herlina juga berbau busuk. Karena rasa penasaran, teman-temannya pun akhirnya membuka tas tersebut dan ditemukannya banyak darah di dalamnya. Pada suatu malam, Herlina meminta pengurus pesantren untuk mengantarkannya ke kamar mandi. Tapi setelah 2 jam, Herlina tak kunjung keluar dari kamar mandi. Pengurus pesantren dan beberapa temannya pun terpaksa mendobrak pintu kamar mandi itu. Ketika pintu terbuka, terlihat sosok satu wanita berpakaian merah bertaring dan tertawa. Orang-orang yang mendobrak pintu itu pun akhirnya berlari ketakutan dan melaporkannya ke Pak Kiai. Pak Kiai kemudian menangkap hantu itu ke dalam botol dan membuangnya sejauh mungkin. Kejadian itu membuat pihak pesantren tahu bahwa nyatanya Herlina telah meninggal dunia. Pak Kiai dan pengurus pesantren pun mendatangi rumah Herlina untuk memastikan kejadian yang sebenarnya. Itulah tadi kisah tragis yang dialami oleh Herlina, yang dimana Herlina merasa tertekan di lingkungan sekitarnya dan dia merasa tidak diperhatikan. Sampai akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji.
Dari sosok Herlina ini kita dapat ambil pelajaran dalam bertindak atau melakukan sesuatu sebaiknya dipikir terlebih dahulu dan kita harus tahu apa resikonya. Sekian dari saya, ikuti terus cerita-cerita horor di channel Miss Horor ya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.